yang akan kami sampaikan di dalam Warta Jemaat, yaitu mengenai ibadah anak pagi hari ini adalah ibadah gabungan kelas Batita sampai dengan Madya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajak putra-putrinya untuk mengantarkan ke ruang Markus di lantai 2, di atas ruang konsistori. Kemudian untuk mengenai ibadah Patuen kelompok 8, hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 diterima oleh Bapak Denny Tangkilisan sesuai yang sudah tertera di Warta Jemaat. Kemudian ada tambahan lagi juga untuk ibadah Patuen kelompok 8 yang kedua dilaksanakan hari Jumat tanggal 2 September 2022 diterima oleh keluarga Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Alamat Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Gang 6, nomor 5, Malang. Pukul 17.30 WIB, pelayan adalah Bapak Penatua Agus Purwanto. Kemudian pujian yang dilayankan adalah pujian Kidung Jemaat. Kemudian ada tambahan lagi dari Komisi Pokja dan Kelompok. Dari KPPW Jemaat Malang, ya, Komisi Pembinaan Peranan Wanita, mengundang ibu-ibu kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 dalam ibadah wanita yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 September 2022 pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Ibu Diah Kris Yuda, kelompok 6, Jalan Bandulan, Gang 5, nomor 704. Kemudian dari KPK Jemaat Malang, Pokjagakes mengadakan kegiatan kesehatan rutin dalam bentuk pemeriksaan laboratorium sederhana. Jadi bertempat di ruang Pokjagakes di sebelah timur. Meliputi kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol dengan kontribusi minimal sebesar Rp20.000. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 07.00 sampai 09.00 WIB di ruang Gakes GKJ Jemaat Malang. Kemudian dari KPP Jemaat Malang, dengan berakhirnya tahun pelajaran 2021-2022 dan dimulainya tahun pelajaran 2022-2023, Komisi Pembinaan Pelayanan mengundang Bapak Ibu, orang tua beserta putra-putri, siswa penerima bantuan sekolah dalam pertemuan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB di konsistori gereja. Demikian Bapak Ibu, berita informasi yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Ibadah pagi kita saat ini akan dilayani oleh Ibu Vikaris Meti Elizabeth. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pagi ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 3, ayat 3 dan 4. Puji bagimu pada
kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan sungguh, dengan mengaku yang demikian. Ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema ibadah kita minggu ini sesuai dengan tema liturgis Bulan Pembangunan GKJW, yaitu iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Pada hari ini bersama-sama kita akan menutup Bulan Pembangunan GKJW, dan untuk tema khotbah yang menjadi bersama-sama kita akan renungi pada pagi hari ini, yaitu kerendahan hati adalah pondasi membangun persekutuan di dalam Kristus. Bersama-sama kita menyambut tema liturgis dan tema khotbah kita pada pagi hari ini dengan kembali menyanyi dari PKJ 58, kita nyanyikan baitnya yang kedua dan yang kelima. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seminggu sudah kita lewati dan kita sudah sampai pada hari Minggu. Jika kita kembali melihat pada hari-hari sebelumnya, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar ataupun tidak sadar, terkadang kita menyakiti hati keluarga kita, menyakiti hati saudara kita, dan terlebih lagi mendukakan hati Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak bisa luput daripada dosa. Dan juga kita tidak bisa melepaskan diri bahwa kita mungkin menyakiti hati saudara-saudari kita yang kita kasihi dan kita sayangi. Maka dari itu, kita datang pada pagi hari ini bersama-sama untuk mengampuni dosa, memohon ampun terhadap dosa, sebab ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, yang akan mengampuni segala dosa apabila kita datang dengan sungguh dan benar-benar memohon ampun kepada Tuhan. Maka dari itu bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita datang dengan segala kerendahan hati
untuk memohon dan mengakui segala dosa kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa dalam kehidupan, baik sadar ataupun tidak sadar, seringkali kami menyakiti hati saudara kami, keluarga kami terkasih. Seringkali juga kami tidak sadar, Tuhan, kami tidak mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kadang juga kami tidak sadar bahwa kami juga melakukan dosa-dosa dan mendukakan hati Engkau, Tuhan. Sebagai manusia kami sadar bahwa kami tidak bisa luput dari dosa. Maka dari itu Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala penyesalan kami, dan kami sungguh-sungguh menghadap-Mu, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami percaya hanya di dalam-Mu lah keselamatan kami dapatkan. Hanya melalui darah-Mu Tuhan, kami disucikan kembali dan kami ditahirkan kembali dari atas semua segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hingga kami siap untuk kembali menjalani hari-hari kami. Ini Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan kami, dosa kami dalam ibadah ini, kami serahkan seluruh hati kami hanya kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, darah-Mu yang selalu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama tadi kita sudah datang kepada Tuhan dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Pengampunan yang diberikan Tuhan kita adalah sungguh dan luar biasa. Karena kematian Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus rela menanggung segala dosa kita dan menebus kita dari hukuman atas dosa kita. Sebab tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Mari kita sambut berita anugerah yang sudah kita terima ini dengan kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, kita nyanyikan baitnya yang kedua dan yang ketiga. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat kekal, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga dan bercela, puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada hari ini.
Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami masih menikmati persekutuan yang indah luar biasa bersama Engkau Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami bisa memahami dengan benar, mengerti dengan benar kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan memujikan terlebih dahulu dari PKJ 198, baitnya yang pertama. Bacaan kita yang pertama diambil dari Amsal pasal 25, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Bacaan yang kedua terambil dari Ibrani 13 ayat 1-8 dan Ibrani 13 ayat 15-16. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur,
Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku berkali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian. Lukas pasal 14 ayat yang pertama dilanjutkan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Dilanjutkan ayat yang ke-7 hingga 14. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar.
Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Shalom, selamat pagi. Mungkin ini sehat ya, saya bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sehat semua toh? Sehat semua nggih, puji Tuhan. Mungkin sebelum kita merenungi firman Tuhan, yang di kanan kirinya bisa disenyumi terlebih dahulu. Ya, walaupun pakai masker tapi kita percaya nggih kalau yang ini benar-benar senyum ya, bukan cuma nengok kanan kiri gitu saja. Ya, ya. Begitu bersuka cita kita karena bisa bersama-sama kembali berkumpul beribadah di pagi hari ini. Sebaiknya juga kita menyebarkannya dengan memberikan senyum kepada kanan kiri kita. Ya. Sebelum kita merenungi ini, kita akan sedikit melihat cuplikan video. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian tadi ketika melihat cuplikan video? Itu tadi ada dua ya, ada yang musiknya pertama agak-agak horor memang, lalu yang kedua yang di belakangnya itu musiknya bergembira gitu. Dari video tersebut ada 4 cerita, dan 4 cerita itu memiliki kesamaan, yaitu para tokoh-tokoh atau orang-orang yang di dalam cerita tersebut sama-sama menghadapi masalah yang terjadi dalam cerita itu dengan rendah hati. Ketika dari 4 cerita tersebut, tokoh-tokoh tersebut, mereka menyelesaikan masalah dengan rendah hati, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi marah-marahan gitu. Kalau dilihat dari yang cerita pertama, ada 2 orang yang tidak sengaja bertabrakan. Tapi keduanya memilih untuk
berendah hati atau memiliki sifat dengan rendah hati mengambil barang yang jatuh itu daripada alih-alih marah-marah karena nabrak. Lalu cerita yang kedua, ada 2 mobil yang ingin parkir di satu tempat. Yang satu sudah ingin parkir tapi keduluan mobil yang satunya. Ketika ada orang turun gitu, dia sudah terlihat ingin marah, tapi ketika dia melihat, oh ada wanita hamil di dalam mobil tersebut turun, lalu dia memilih dengan rendah hati, mengalah untuk pergi mencari tempat parkir lainnya, dan malah menolong sang suami untuk mengangkat barang. Lalu kalau kita lihat tadi yang cerita ketiga, itu ada perempuan yang lewat tuh tidak sengaja menumpahkan minuman ke celana yang laki-laki yang sedang duduk gitu. Laki-laki itu bisa saja milih untuk marah atau memaki orang yang nggak sengaja menumpahkan minuman, karena apalagi celananya putih dan itu terlihat jelas. Tetapi laki-laki tersebut memilih untuk menegur dengan baik, memperingatkan, sehingga perempuan tersebut meminta maaf karena ketidaksengajaan yang perempuan itu lakukan kepada laki-laki ini, dan memberikan sapu tangan atau tisu untuk membersihkan minuman yang tumpah. Dan cerita yang terakhir itu mengenai 2 anak-anak yang sedang bermain. Saking asyiknya bermain mereka yang satu nggak sadar buat temennya yang satu luka. Tapi kedua anak ini memilih untuk tersenyum dan merangkul satu sama lain. Jadi tidak malah marah atau mungkin Jawanya gontok-gontokan karena satunya karena keasikan bermain akhirnya mereka nggak sadar ada yang luka, tapi mereka memilih untuk tersenyum, merangkul satu sama lain, dan ya sudah, masalah itu terselesaikan. Dari keempat cerita tadi bersama-sama memiliki satu kesamaan, yaitu menyikapi dengan rendah hati. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari terkasih pasti pernah mendengar kata rendah hati, nggih? Tapi kata rendah hati ini cuma sekedar dengar atau memahami makna rendah hati yang sebenarnya. Tadi sewaktu persiapan saya mulai mencari di KBBI. Di KBBI itu kata rendah hati didefinisikan sebagai kata sifat yang memiliki arti tidak sombong atau tidak angkuh. Sombong di sini didefinisikan sebagai menghargai diri secara berlebih. Tapi saya merasa kayak artinya kok seperti ini. Saya cari lagi, lalu menemukan bahwa rendah hati dapat diartikan sebagai membumi, salah satu sikap membumi, atau sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seorang tidaklah memiliki sifat angkuh dan tidak pula menyombong. Karena menyadari bahwa ya saya juga punya keterbatasan, jadi untuk apa menyombongkan diri, untuk apa memiliki sifat angkuh. Ini arti kata rendah hati menurut KBBI ketika searching di internet. Tapi bagaimana kata rendah hati ini kalau kita memaknainya dalam persekutuan Kristus? Bersama-sama kita akan renungi khususnya dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai 14. Dalam Injil Lukas pasal 14 ini bersama-sama ada 2 perikop nggih. Perikop yang pertama itu kita diajak untuk melihat dari sudut pandang kalau tidak salah sudut pandang tamu. Dan yang perikop kedua yaitu dari sudut pandang tuan rumah. Jadi kita bersama-sama belajar rendah hati ini bagaimana dari 2 sudut pandang. Dari ketika kita sebagai tamu dan kita sebagai tuan rumah. Ketika kita sebagai tamu, ini bisa dibaca di Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-8 nggih. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus Kristus memberikan perumpamaan untuk menegaskan bahwa penghargaan atau mungkin kehormatan, karena di sini dituliskan bahwa berlomba-lomba untuk menduduki kursi terbaik, ada perumpamaan seperti itu. Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa penghargaan atau kehormatan yang kita kira akan kita dapatkan itu bukan satu-satunya yang harus diutamakan dalam hidup. Apalagi kalau harus melibatkan hasrat atau ambisi untuk memperoleh hal itu.
Jadi untuk apa kita berlomba-lomba mendapatkan kehormatan untuk dipuji dan untuk dihargai? Justru di sini Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa rendah hati itu sangat diperlukan, tapi rendah hati bahwa kita menyadari diri bahwa tidak fokus pada penghargaan yang kita dapat. Fokusnya bukan bagaimana cara saya mendapatkan kehormatan sehingga status sosial saya itu bisa naik. Kalau kita fokusnya mendapatkan penghargaan supaya status sosial kita naik, itu akan menjadi bumerang bagi kita, akan kembali lagi berbalik senjata makan tuan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini ingin menegaskan bahwa yang perlu ditekankan adalah kesadaran diri untuk rendah hati. Kesadaran diri untuk fokusnya itu bukan berarti kita tidak mengapresiasi diri kita, tetapi bagaimana kita harus belajar bijaksana menempatkan diri kita. Kita belajar bijaksana bahwa tidak perlu berlomba-lomba duduk di kursi yang kehormatan. Kalau memang tuan rumah mempersilahkan itu untuk kita, pasti tuan rumah akan monggo, sahabat silakan duduknya pindah di kursi kehormatan. Ini juga selaras dengan bacaan kita pada yang pertama, Amsal pasal 25 ayat 6-7, kalau dibaca kembali, itu sama-sama menekankan perihal kesadaran diri. Jadi kerendahan itu bisa dimaknai sebagai kesadaran diri kita dan pintar-pintarnya kita, bijaksana kita untuk menempatkan diri kita di dalam masyarakat, di dalam lingkungan keluarga, bagaimana saya harus bisa menempatkan diri. Ini kalau kita bersama-sama merenungkan dari sudut pandang tamu. Berikutnya di Lukas 14 ayat 12 sampai 14 kita diajak untuk melihat dari sudut pandang tuan rumah. Di sini Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa yang diundang lebih baik bukan orang-orang keluarga kita, tamu-tamu yang dari orang kaya. Ini jangan disalahpahami sebagai, bukan berarti kita mau mengadakan mungkin acara, kegiatan, kita nggak boleh mengundang keluarga kita atau saudara-saudara kita, bukan seperti itu. Tapi fokusnya kita mengundang tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita undang tersebut. Maka dari itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang diundang sebaiknya adalah orang-orang cacat, orang-orang yang kurang mampu. Karena pasti ketika kita mengundang mereka, kita tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Tapi justru yang membalas bukan dari mereka, dari Tuhan. Nah, itu yang ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perumpamaan ini. Bahwa ketika kita mengundang seseorang, kita menekankan untuk peduli kepada mereka yang seharusnya menerima belas kasihan. Sehingga orientasinya kita adalah bukan penghargaan, bukan ambisi untuk mendapatkan kehormatan, bukan ambisi untuk agar kita memberikan terus kita mendapatkan timbal balik sesuai yang sudah kita berikan. Bukan seperti itu. Tetapi kita peduli untuk memberikan, mempersembahkan. Karena kita tidak mendapatkan apa-apa, justru karena itulah Tuhan akan menambahkan berkat-berkat kita. Di sini Tuhan Yesus Kristus ingin mengajak kita untuk merenungi bahwa kalau berbuat baik, itu jangan memandang siapa mereka. Berbuat baik, khususnya kita berbuat baik kepada mereka yang seharusnya menerima belas kasihan. Yang ketika kita berbuat baik, mereka tidak akan mampu untuk membalas perbuatan baik kita. Karena yang akan membalas perbuatan baik itu hanya Tuhan saja. Di sini kerendahan hati dimaknai sebagai kemauan kita. Jadi kita rendah hati bukan hanya sifat, tapi juga mau suatu sikap untuk diwujudkan dalam tindakan kita. Motif-motif kita melakukan tindakan. Dari kedua perumpamaan tadi, saya merefleksikan bahwa rendah hati tidak hanya sebuah sifat saja, meskipun dalam KBBI itu dimaknai sebagai kata sifat, tapi rendah hati itu juga ditunjukkan dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Rendah hati adalah sebuah kesadaran untuk kita sendiri, melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah masyarakat, juga kemauan kita
Untuk melakukannya, segala tindakan kita, segala perilaku kita itu dilandasi oleh kerendah hati. Ikhlas, tulus, tidak mengharapkan timbal balik, seperti itu. Karena orang yang rendah hati itu meletakkan nilai dirinya bukan pada kehormatan yang akan dia terima, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan nilai bagi dirinya. Dia merasakan bermakna, berharga karena Tuhan dan dirinya sendiri. Jadi dia tidak perlu mengusahakan untuk mendapatkan kehormatan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Sayangnya kalau saya refleksikan kembali dari lihat-lihat media sosial, orang-orang itu kadang sering justru memamerkan harta mereka, memamerkan apa yang dia punya, karena mereka menganggap kalau mereka rendah hati, kalau mereka kelihatan merendah gitu, membumi, itu makin diinjek-injek, makin tidak dihargai, tidak dihormati oleh orang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau dibiarkan sifat-sifat seperti ini terus-menerus, jatuhnya orang-orang akan memiliki sifat yang egosentris. Lihat bagaimana caranya saya bisa dilihat orang, dan ini bisa juga jatuh kepada narsistik. Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan komunitas, khususnya persekutuan, tidak bisa sifat-sifat ini dilandasi untuk membangun persekutuan yang baik. Sebuah persekutuan tidak bisa berjalan dengan baik apabila orang-orang di dalamnya hanya ingin mengejar kehormatan dari apa yang sudah dia perbuat. Persekutuan dapat menjadi berkat jika orang-orang yang terlibat di dalamnya mendasarkan dirinya hanya pada Kristus dan memiliki sikap serta sifat rendah hati. Jadi kesadaran diri mereka ya untuk Kristus, untuk melakukan segala sesuatu itu ya hanya untuk Kristus. Kerendahan hatinya itu hanya untuk Kristus. Kesadaran untuk mau melihat diri sendiri dan menempatkan diri ini saya rasa sebuah soft skill yang tidak semua orang mampu melakukannya. Ini soft skill yang saya pelajari juga sewaktu kuliah yang sangat bermanfaat untuk saya ketika saya terjun di masyarakat. Ini juga perlu soft skill seperti ini untuk membangun persekutuan, apalagi di gereja seperti ini. Persekutuan yang membangun, yang menjadi berkat, yang saling menguatkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu meneladankan kepada kita bagaimana kerendah hatian. Bahwa Tuhan Yesus sudah meneladankan kerendah hatian secara total dalam kehidupannya dan dalam pengabaran Injilnya. Masakah kita umatnya dan pengikutnya tidak meneladaninya sama sekali? Jangan sampai komunitas persekutuan pengikut Kristus yang semula dikenal dengan yang damai, saling melengkapi, dan dengan keadaan sukacita semakin hari semakin pudar. Ini bisa terjadi kalau kita tidak melandasinya dengan rasa rendah hati, jatuhnya pada sikap egosentris dan narsistik. Sudahkah Bapak Ibu sekalian, saudari-saudari terkasih, sudahkah dalam kehidupan sehari-hari ini kita menjadi orang yang rendah hati? Sudahkah kerendahan hati ini menjadi pondasi kita dalam membangun persekutuan khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan Talun ini? Pada bulan ini kita bersama-sama memperingati bulan pembangunan. Tadi bersama-sama kita sudah mempergumulkan tema liturgi 1 bulan ini adalah iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Dan pada hari ini ketika kita menutup bulan pembangunan GKJW, kita bersama-sama belajar untuk memiliki sifat dan sikap rendah hati sebagai wujud iman kita dalam membangun gereja. Gereja bukan hanyalah gedungnya. Gereja adalah persekutuan yang kita bangun di dalamnya ini, dengan Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Dan persekutuan kita, itu kita bangun secara komunal dan juga secara personal. Bagaimana cara kita merangkul satu dengan yang lainnya, dengan berlandaskan kasih. Sudahkah kita membangun persekutuan yang mau untuk saling merendahkan hati kita, satu dengan yang lain? Sebagaimana kerendahan hati total yang sudah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita.
Amin. Umat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dapat diakhiri. Bersama-sama kita akan merespon renungan yang sudah kita bersama-sama pergumulkan pada pagi hari ini dengan menyanyi dari NKB 116. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kelima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memperbarui iman kita, dan Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Kita kembali menyatukan hati dan pikiran, bersama-sama kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Karena hanya atas kasih setia-Mu dan rahmat-Mu kami bersama-sama di sini dapat beribadah. Bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mau
memiliki sifat dan sikap rendah hati. Ajarilah kami ya Tuhan untuk bisa menerapkan rendah hati ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya ketika kami berada dalam lingkungan masyarakat dan juga kami dapat menerapkannya untuk membangun sebuah persekutuan yang baik. Kami percaya gereja bukan hanya gedungnya. Kami percaya gereja adalah persekutuan yang kami bangun di dalamnya. Berlandaskan rendah hati inilah Tuhan, kami ingin membangun persekutuan yang baik dan menjadi berkat, serta mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, warga kami yang tengah sakit ya Tuhan, untuk Bapak Ibu Matsari, untuk Ibu Puji Rahayu, untuk Bapak Ibu Sadu Sumanto, untuk Ibu Nanik Daryadi, Bapak Rujito, Bapak Ibu Suwandi, Ibu Rusmini Saiman, Bapak Karyawan, Bapak Maridi, Bapak Ibu Sadar Musir, Ibu Clara Martiana, Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukatminah, Bapak Pitono, Ibu Sih Tinampi, Ibu Iskandar, dan Ibu Harto. Kami berdoa untuk keluarga kami yang terkasih yang tengah sakit ini ya Tuhan, kiranya jamahan tangan-Mu nyata dalam pemulihan yang mereka rasakan, dalam rasa sakit dan nyeri yang mereka rasakan. Dan kiranya jamahan-Mu juga terasa dalam obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Sehingga hari demi hari mereka merasakan pemulihan diri. Hari demi hari mereka semakin dikuatkan menghadapi rasa sakit itu. Dan pemulihan dan kesembuhan semakin nyata. Hanya karena kasih setia-Mu lah mereka keluarga kami terkasih ini beroleh kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga yang tengah berulang tahun, baik ulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan, kiranya dalam ulang tahun, dalam usia baru ini, keluarga kami terkasih dapat menjadi berkat. Diberikanlah selalu kesehatan dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari mereka, baik sehat secara fisik maupun psikis, juga rezeki Tuhan lancarkan, dan di usia yang baru ini mereka dapat menjadi berkat. Hari demi hari menjadi berkat, menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang tengah merayakan ulang tahun perkawinan, kiranya mereka selalu semakin dapat merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam keluarga, dalam perkawinan yang mereka bangun. Entah usia perkawinan mereka muda atau tua, bersama-sama mereka selalu bisa merefleksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu nyata, kehadiran Tuhan selalu menyata dan menyertai mereka, baik menghadapi kehidupan mereka sehari-hari ataupun masalah-masalah ke depannya yang akan mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk warga Adi Yuswo yang sudah memasuki usia senja ya Tuhan, kiranya di usia ini hari demi hari mereka semakin merasakan kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Bahwa walaupun usianya sudah senja, tapi karya Tuhan selalu nyata. Bahwa mereka tetap menjadi berkat, tetap dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata. Tetap Tuhan selalu menyertai mereka dan kesehatan, kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan untuk keluarga kami terkasih yang Adi Yuswa ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami terkasih yang tengah menjalankan studi ya Tuhan, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan di bangku perkuliahan. Kiranya Tuhan karya-Mu selalu nyata, penyertaan-Mu selalu nyata bagi anak-anak kami yang terkasih yang tengah menjalani proses studi ini ya Tuhan. Berikanlah selalu kesehatan dan kekuatan ketika mereka menjalani proses studi. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu sehingga mereka dapat memahami dengan baik materi-materi yang diberikan. Juga kekuatan untuk mereka bisa menyelesaikan setiap ujian tugas yang diberikan. Sehingga hasil yang terbaik mereka dapatkan sebanding dengan proses dan usaha yang mereka jalani. Kami juga berdoa untuk keluarga kami terkasih, warga yang tengah mungkin mencari pekerjaan. Kiranya pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk mereka adalah pekerjaan di mana mereka dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi-Mu. Dan mereka dimampukan untuk menjalani dan menyelesaikan semua tugas-tugas pekerjaan. Untuk pekerjaan warga kami terkasih Tuhan, berikanlah selalu kekuatan bagi kami menyelesaikan setiap target, tugas, atau apapun itu yang berkaitan dengan pekerjaan kami. Selalu sertai Tuhan kesehatan ya Tuhan, sehingga walaupun tugas berat dan pekerjaan semakin bertambah bebannya, tapi kami dapat selalu sukacita, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami terkasih ini, GKJW Jemaat Talun. Kiranya GKJW Jemaat Talun selalu dapat menjadi berkat
dapat menjadi saksi-Mu yang nyata di tengah masyarakat di lingkungan sekitar ini. Juga dalam setiap kegiatan-kegiatan yang direncanakan maupun yang sudah dan akan dilaksanakan, kiranya Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sekadar kegiatan ya Tuhan, tetapi juga dirasakan berkat-Nya. Dan dalam kegiatan tersebut kami jemaat Talun ya Tuhan dapat saling merekatkan persaudaraan kami, persekutuan kami terkasih, dan kami dapat menerapkan ya Tuhan kasih-Mu, persekutuan mengasihi saudara kami terkasih di dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh jemaat Talun ini. Kami juga berdoa untuk pelayan-Mu yang mengabdikan diri untuk pelayanan-Mu khususnya di jemaat Talun. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan ya Tuhan bagi mereka yang mengabdikan hidupnya secara sukarela menjadi pelayan-Mu, baik pelayan minggu maupun dalam pelayan kegiatan pokja-pokja ataupun pelayan lainnya. Kami juga berdoa kiranya pelayanan yang mereka lakukan hari demi hari adalah berlandaskan hanya untuk pengabdian kepadamu. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan adalah dengan berlandaskan kerendahan hati, berlandaskan kesungguhan diri dan tidak ingin mencari kehormatan, tidak ingin mencari pujian dari orang lain, tapi sungguh-sungguh adalah bentuk pengabdian diri pelayan-Mu terkasih ini sebagai salah satu pengikut-Mu, sebagai saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami terkasih, bangsa negara Indonesia kami terkasih ini Tuhan, di tengah kondisi yang tidak pasti ini, di tengah kondisi yang masih pandemi, belum lagi ada varian virus juga yang terbaru, kami percaya Engkau selalu menyertai bangsa kami terkasih. Segala problematika, segala permasalahan yang tengah dihadapi bangsa kami terkasih, kami percaya Engkau selalu menyertainya. Engkau selalu memberikan solusi ya Tuhan, Engkau selalu memberikan penyelesaian untuk bangsa kami terkasih. Sehingga suatu saat nanti bangsa kami terkasih ini akan menjadi berkat, dapat menjadi teladan-Mu bagi bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, mulai dari presiden hingga sampai ketua RT RW. Kiranya siapapun yang Engkau percayakan untuk mengemban tanggung jawab sebagai pemerintah, sebagai pemimpin kami terkasih, kami berdoa untuk kesehatannya. Kiranya Engkau berikan selalu kesehatan bagi mereka, kekuatan fisiknya ya Tuhan. Juga berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu kepada mereka, dalam mereka menetapkan kebijakan-kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan, sehingga yang mereka lakukan berlandaskan untuk kepentingan bersama warga negara Indonesia. Dijauhkanlah dari kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga mereka memimpin, membuat kebijakan, memutuskan kebijakan untuk kebaikan bersama warga negara Indonesia. Inilah Tuhan, syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan izinkanlah kami menutup syafaat kami dengan doa sebagaimana yang Engkau ajarkan kami dan yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan bersama. Bagian Alkitab yang melandasi persembahan kita ada tertulis demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurmu. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur kita, dan dengan penuh sukacita kita juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 294, medley pelengkap Kidung Jemaat 214, beribu lidah patutlah dan bahagia di hatimu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan
agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh perasaan sukacita dan dengan damai sejahtera. Bersama-sama, mari kita menjalani kehidupan kita dan keseharian kita dengan penuh ucapan syukur. Kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 241, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala. Bersama-sama kita memohon berkat daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh.